Dengan nama pajak, mereka merasa tidak ada hubungan dengan bekal mereka. Tapi dengan nama zakat yang mereka keluarkan, katakan seorang dokter mendapatkan penghasilan 100 juta per bulannya di rumah sakit, dipotong 35% zakat Anda. Kemudian salurannya pun harus sesuai dengan aturan Islam. Dengan aturan Al-Quran. Jangan Anda berbicara mengenai zakat, lalu Anda samakan pajak dengan zakat, ini namanya mencampur adukkan di antara yang hak dan yang batil. Nah, kalau seandainya pendapatan negara dengan nama pajak 2.500 triliun, katakan namanya zakat. Pengeluarannya juga sesuai dengan aturan yang Al-Quran berikan. Adapun yang didapatkan dari non-muslim namanya jizyah. Atau namanya katakan, tapi dengan perlindungan yang diberikan kepada mereka. Jangan kita mengambil dari mereka, tapi tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Kita ingin antara umat Islam, non-muslim hidup di bawah naungan keadilan. Yang betul-betul memberikan hak yang sempurna kepada mereka sebagaimana kita mengambil dari mereka. Jadi kalau Ibu Sri Mulyani menyamakan antara pajak dengan zakat berbeda, karena pajak dipungut bukan hanya dari orang kaya, dari orang miskin juga. Dari mulai token sampai mendengarkan lagu, semua kena pajak. Jadi kalau mereka berkata, apa yang telah dilakukan rakyat untuk negara, ketahuilah bahwa rakyat sebetulnya telah memberikan kontribusi, bahkan melebihi kewajiban mereka. Bukan hanya darah mereka, bahkan sumsum mereka dihisap oleh apa? Oleh para pemungut pajak. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Keluhan dari Menteri Keuangan. Begitu juga dari pemerintah yang pada saat ini memerintah. Berkaitan dengan pendapatan negara. Di samping pajak yang telah dipungut, mereka juga menginginkan agar rakyat ini memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara. Padahal kita tahu negara itu rakyat. Pemerintah itu pelayan rakyat yang dipilih oleh rakyat. Bukan raja-raja dan tuan-tuan yang memerintah, ya, lalu memperbudak bangsa maupun negara. Tidak. Negara itu rakyat. Jadi sebetulnya yang menjadi tuan itu rakyat. Tapi sayang, sungguh sayang, pemahaman mengenai negara itu betul-betul telah mengalami betul-betul penyimpangan dari makna yang sebenarnya. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Anda bukan hanya bertanggung jawab kepada kepala negara atau kepada wakil rakyat, bertanggung jawab di hadapan Allah. Coba hubungkan hati Anda dengan Allah. Bayangkan Anda berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar nanti, di hadapan timbangan dengan kebijakan yang Anda lakukan. Apa Anda tidak takut? Di dunia mungkin orang memberikan, katakan, pujian kepada Anda. Tapi mereka tidak akan mampu untuk menyelamatkan Anda. Bahkan menemani dalam kubur maupun pada saat Anda dibangkitkan atau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.